nggak diajak main, jadi di lobi dulu, dirayu-rayu dulu oleh harta, terus diresiko apa yang saya mau suka dibeliin. Terus saya pernah diajak pindah di kosannya gitu, ternyata dia pegang-pegang gitu ya saya terpaksa gitu. Awalnya tuh karena apa sih, emang benar-benar kan saya kan orang tua kan kerja, terus saya cuman ada orang tua satu, sama tinggal sama nenek kan, sedangkan saya kan butuh kasih sayang gitu lah. Ternyata orang-orang yang mempunyai kekurangan yang menyukai sesama jenis itu rata-rata kasih sayangnya itu emang benar-benar sayang gitu. Rata-rata dia menganggapnya kita sebagai anak gitu, tapi ya anak diperlakukannya kayak gitu rata-rata. Saya juga aneh. Akhir Agustus lalu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Polri mengungkap sindikat prostitusi anak laki-laki yang ditujukan pada kaum penyuka sejenis. Faktanya mencengangkan, sejak akhir 2015, sudah 99 anak laki-laki yang diperjualbelikan. Alasannya klasik, berawal dari kebutuhan ekonomi yang mesti dipenuhi, hingga akhirnya terjebak dan susah melepaskan diri dari jeratan dunia tersebut. Belum lagi fakta bahwa permintaan pada kebutuhan ini meningkat, membuat para penjaring melakukan berbagai cara untuk menjaring sebanyak mungkin pekerja. Berdasarkan Yayasan HPAT, organisasi nasional yang fokus pada masalah eksploitasi seksual komersial anak, jumlah pekerja seks anak laki-laki meningkat 30 hingga 40% per tahunnya. Faktor pertama adalah permintaan seks terhadap anak laki-laki itu meningkat. Ya, jadi lifestyle, kehidupan, gaya hidup, meningkatnya pendapatan kelas menengah, karena rata-rata itu penggunanya adalah kelas menengah ke atas, laki-laki kelas menengah ke atas. Usianya variasi ya, tapi kalau hitung-hitungan saya antara 35 yang paling produktif, yang paling banyak 35 ke 45 tahun. Ini paling banyak penggunanya. Dan customer-nya umumnya adalah laki-laki. Nah, tahun 2012 itu perkiraan saya ya. Karena waktu itu penelitian saya sebetulnya tidak kuantitatif tapi kualitatif ya. Saya memperkirakan lebih dari 500 orang. Kenapa lebih dari 500 orang? Dari cerita anak-anak tersebut. Misalnya si A cerita ada berapa orang teman-temannya, si B cerita ada berapa orang teman-temannya, si C cerita ada berapa orang yang dia kenal yang terlibat di dalam boys prostitution. Jadi menggunakan menghitungnya dengan jaring laba-laba. Pemerintah pun dirasa belum tegas mencegah fenomena ini menjamur. Maraknya video yang bermuatan pornografi masih mudah diakses, bahkan anak-anak sekalipun. Kondisi ini memprihatinkan. Pasalnya, sebuah penelitian dari Cambridge University pada tahun 2013 menyatakan, seseorang yang sering mengkonsumsi konten porno, otaknya akan secara otomatis menjadikannya candu, meminta lagi dan lagi. Saat melihat video porno, tubuh memproduksi hormon dopamin atau hormon fantasi dan kesenangan yang berpengaruh pada manusia untuk terus-menerus menonton. Selain candu, konten porno juga menurunkan motivasi, daya serap otak, dan konsentrasi seseorang. Pemerintah klaim sulit memblokir situs yang bermuatan konten negatif, lantaran minimnya pengaduan masyarakat. Pertumbuhan cepat inilah yang membuat konten-konten tadi cepat ada di internet, baik konten itu positif maupun negatif. Bisa dibayangkan aja, YouTube itu bisa menerima video itu per menitnya itu bisa 400 jam per menit. Jadi kalau ibaratnya banyak sekali orang upload, kan multiplikatif itu ya, paralel, itu 400 jam. Jadi untuk melakukan mediasi setiap konten yang masuk itu hampir tidak mungkin, sehingga pasti verifikasi, validasi setelah ada pelaporan, setelah orang melihat. Biasanya begitu. Itu yang terjadi. Kami menelusuri salah satu lokasi yang terindikasi menjadi salah satu lokasi terbesar eksploitasi seksual komersial anak laki-laki. Ada di pusat kota Bandung, Jawa Barat. Petugas parkir hingga penjaga minuman tak jarang berperan ganda sebagai muncikari. Gimana? Iya. Jangan nanya gitu. Tadi kata teteh kan ada. Iya, tanya ke itunya mau ente. Emang lagi nyari. Ya kalau putus baik. Apa ya? Maksudnya saya nggak bisa. Oh iya. Nggak bisa itu langsung ke pokoknya aja.
udah belum kau orang. Rezeki malu kayak sih. Kenapa Dipa? Mau? Kira-kira ada? Hah? Ada kira-kira? Aku aja Allah. Kenapa harus nyari? Dia pengen, lagi pengen. Lagi pengen sih ya. Kayaknya Pengen apa? Pengen ditemenin. Pengen ditemenin. pengen ditemenin. Ngobrol-ngobrol, udah coba main ke sini. Kata kalau mau cari-cari mah daerah sini. Ketemu lah sama. Aku nggak pasti. Aku montir kali ya. Tipenya? Bagus karena Kalau kamu? ya suka. Suka juga malu sama kamu. Suka. Kalau dua, ya bisa. Buat ada lagi untuk teman-teman dia. Transaksi berlangsung dengan berbagai cara. Bertemu langsung, via media sosial, hingga via muncikari. Berbeda dengan pekerja seks komersial perempuan, pekerja seks komersial laki-laki cenderung bergerak terselubung. Tempat khusus disiapkan untuk berkumpul, hanya sesama anggota yang mengetahui. Ditemani salah satu di antaranya, kami mendatangi tempat berkumpul mereka. Sebuah kamar indekos jadi lokasi menunggu konsumen memesan dan datang. Rata-rata pekerja di sini berusia 15 hingga 20 tahun. Beberapa di antaranya sudah memulai sejak usia 14 tahun. Awalnya pas pertama kali coba-coba itu kenapa? Pas apa gitu? Ya teman dapat itu dapat uang karena kurang jajan sih. Udah berapa lama? Nah saya juga Kenal kayak gini? 2 tahun ini. Udah kan? Ya dari SMP. Kalau awal mulanya gimana? Bisa akhirnya terus sampai sekarang? Mungkin ada yang Ya awalnya mah takut susah tidur. Karena saya ketemu sama guru juga, ada guru olahraga juga pernah. maksudnya ini boxing gitu? Ya Oh, olahraga ada yang di boxing? Nggak pernah, jauh-jauh. Paling ke perumahan, maksudnya yang jalan. Kebanyakan sih buat ke hotel. oh, saya baruan. Baruan? Ya baru ada 5 bulan. Tapi kalau suruh milih pengennya apa? Kalau misalkan main gitu. Cewek atau? Dan normal saya Oh, juga. suka cowok. Saya juga normal tuh. Iya. Kan intinya mah ya ekonomi sih, Ekonomi. uang. Intinya itu. Kalau saya juga nggak berjuang nggak bakalan kayak gini. Menjamurnya fenomena ini disinyalir berpangkal dari perkembangan gaya hidup di Nusantara. Selain di Bandung, Jawa Barat, berdasar dari Kementerian Sosial, lokasi dengan aktivitas seksual komersil paling banyak ada di Kalimantan Timur. Tercatat ada lebih dari 1.500 pekerja. Ya sebenarnya penjajah seks itu bukan puas enggaknya sih, lebih karena memang biasanya motifnya memang uang gitu ya. Tapi itu tadi yang dikhawatirkan juga, selain juga dia terkena dampak negatif seperti apabila seksnya tidak aman, seperti penyakit seksual dan sebagainya, juga adanya penyimpangan seksual. Yaitu tadi apabila misalnya secara seksual dia sebenarnya dia normal, tapi ketika dia harus melayani seksual yang menyimpang, dia bisa jadi akhirnya menjadikan itu menjadi suatu perilaku yang dianutnya atau suatu perilaku seks yang dianutnya walaupun itu akhirnya menyimpang gitu. Penyebab datang dari dalam dan luar. Sejumlah penelitian menunjukkan anak dengan latar belakang keluarga berantakan paling mudah terpengaruh. Polisi membantah pihaknya lambat memberantas fenomena ini. Anak-anak itu dibujuk, ya kan? Kalau dibilang sukarela tidak juga. Dia ya memang pelaku mengetahui kebutuhan anak ini sehingga dia bujuk sampai dia mau dikasih uang 100.000, 200.000 ya. Ancaman pidananya semua di atas 5 tahun semua itu untuk pelaku. Kondisi ini masih jadi pekerjaan rumah bersama. Tidak ada ruang untuk eksploitasi anak dalam bentuk apapun dengan alasan apapun. Pemerintah dan masyarakat diharap bekerja sama menjaga generasi bangsa dari ancaman yang bisa merusak moral bangsa. Kerlintang, Bagus Darmawan melaporkan untuk NET.